Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat MUI TV yang semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Semoga nikmat yang besar ini mampu kita syukuri. Semoga nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita mampu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sahabat MUI TV Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan mengajak para pemirsa sahabat MUI TV untuk berdialog, kita berbincang sejenak tentang memaknai arti Idul Fitri yang sesungguhnya. Baik, secara makna bahwa sebelum kita berbicara tentang secara makna, kita akan sedikit membahas tentang historis atau sejarah daripada Idul Fitri. Dulu sekali sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, itu ada 2 hari yang diagung-agungkan oleh masyarakat jahiliyah. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW pernah ada sebuah hadis, kana li ahlil jahiliyati yaumani yal'abuna fihima. Dulu orang-orang jahiliyah itu ada 2 hari yang dimana mereka itu mengagungkan 2 hari ini, dan di 2 hari ini mereka full melakukan pesta pora. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, namun tatkala ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hijrah atau bertempat tinggal di kota Madinah, Nabi Muhammad bilang gini, innakum kuntum tal'abuna fihima. Kalian itu punya 2 hari, kemudian kalian tuh berfoya-foya di 2 hari tersebut. Sekarang innallaha qad abadalakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengubah 2 hari kalian khairam minhuma, lebih baik daripada hari-hari yang kemarin, lebih baik daripada hari-hari yang kalian lakukan. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Para pemirsa sahabat MUI TV Kota Bekasi yang semoga kita semuanya dapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Jadi 2 hari ini disebut dengan hari Mahrajan, kemudian satu lagi disebut dengan hari Nazran. Hari Nazran dan Mahrajan ini diadopsi oleh masyarakat Arab dari bangsa Persia kuno. Jadi kalau hari Nazran ini adalah hari di mana matahari mulai bergeser ke arah Aries. Nah, ini disebut dengan Nazran. Kemudian yang kedua, mereka itu merayakan, nama harinya adalah Mahrajan atau boleh juga Mihrajan. Itu adalah hari pertama Libra. Ya, kurang lebih berarti tanggal 23 September. Jadi setiap tanggal 23 September mereka bangsa Arab pada saat itu, Arab jahiliyah melaksanakan pesta pora, ada minum-minuman keras, kemudian menari-nari dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya ini diubah sama Nabi Muhammad SAW, tetap 2 hari, tapi harinya yang pertama Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu pertanyaannya, kapan kemudian disyariatkan Idul Fitri? Pertama, kita telisik daripada sejarah bahwa Idul Fitri itu tidak bisa terlepas dari 2 hal. Yang pertama dari puasa di bulan Ramadan, yang kedua dari perang Badar. Pada tahun berapa? Pada tahun 2 Hijriah, ketika bangsa kaum kafir Quraisy menyerang kaum muslimin yang pada saat itu secara jumlah sebenarnya kita kalah, karena pasukan dan prajurit kaum muslimin itu berjumlah hanya 313 orang, sedangkan musuh itu 3 kali lipat, 1000 lebih. Namun atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menurunkan bala tentara dari malaikatnya. Jadi di situ disebut dengan perang bukan antar manusia, tapi perang yang dibantu oleh malaikat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin atas kaum kafir Quraisy, 313 orang melawan 1000 orang. Inilah yang disebut dengan perang Badar. Karena kemenangan ini yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan hebatnya para pemirsa MUI TV, kaum muslimin para prajurit itu semuanya berpuasa dan tidak ada yang membatalkan puasa, padahal dalam keadaan perang habis-habisan.
perang melawan kaum kafir Quraisy. Maka ini satu hal yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Lalu setelah itu barulah kemudian disyariatkan yang namanya Idul Fitri, artinya hari kemenangan atau hari kesucian, menang karena melawan kaum kafir Quraisy pada perang Badar pada saat itu, dan suci karena seorang mukmin, seorang muslim mampu melaksanakan ibadah secara totalitas di bulan Ramadan. Siangnya dia berpuasa, malamnya kemudian dia melaksanakan qiyamul lail. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang semoga kita semuanya dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fadilah daripada kita melaksanakan salat Idul Fitri atau di hari Idul Fitri? Kata Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, jadi ketika ada orang dari rumahnya itu dia berangkat menuju masjid, di saat pas dia keluar dari rumahnya itu Allah Subhanahu wa taala berseru ke semua malaikatnya. Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai malaikatku, likulli amilin, setiap pegawai, setiap pekerja, setiap orang yang bekerja pada orang lain itu yatlubu ajrah, pasti meminta upahnya, pasti meminta upahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang begini, ya ibadi, kuntum aftartum liya wa sumtum liya faqumu maghfuran lakum. Kamu ini puasa karena saya, kamu ini berbuka juga karena saya. Sekarang berdirilah dengan tegak, berdirilah dengan mantap, karena kamu adalah orang-orang yang telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi ini sangat hebat sekali, hadiah terhebat dan hadiah teragung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita pernah melaksanakan dosa, bagaimanapun kemudian kita pernah melaksanakan kesalahan, bagaimanapun kita pernah melakukan alfa dan absen dan seterusnya, selama kita melakukan ibadah puasa dengan mantap, kemudian kita menghadiri salat Idul Fitri, selama itu pula dosa-dosa kita yang lalu-lalu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pemirsa MUI TV yang semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika hari raya Idul Fitri? Yang pertama sekali yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah adalah takbir. Jadi takbiran itu hal yang sangat-sangat disyariatkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi yang pertama menyempurnakan waktunya, kemudian yang kedua adalah bertakbir. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Siapa saja orang yang mampu menciarkan agamanya Allah, entah itu dia dalam bentuk takbiran, entah dia dalam bentuk perayaan-perayaan agama dan seterusnya, itu merupakan tanda bahwa di hati orang tersebut ada ketakwaan yang sangat teramat tinggi. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah mandi tentunya ya, sebelum berangkat mandi. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, tapi pakai bahasanya al-iktisal. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam ketika hari raya Idul Fitri adalah makan. Jadi ini sunnah sekali, sebelum kita berangkat makan. Kalau dulu Nabi makannya tamar secara ganjil 1 atau 3. Dah konteks di Indonesia itu, kenapa kemudian Rasulullah makan tamar? Karena makanan pokok orang Arab pada saat itu kurma. Maka kalau konteks di Indonesia sunnah kemudian makan bahan makanan pokok Indonesia, yaitu apa? Nasi gitu. Nasi Padang Ustadz boleh, warteg Ustadz boleh kalau nggak pada pulang kampung gitu ya. Sah-sah aja kita makan. Yang penting kita menyantap 1-2 suap makanan sebelum berangkat ke masjid. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, kemudian kenapa disunahkan? Supaya sadud dzari'ah, supaya kita ini ingat bahwa kita ini udah nggak boleh puasa, kita ini haram untuk berpuasa di bulan di hari Idul Fitri. Kemudian yang keempat yang disunahkan adalah berpakaian yang bagus. Saya ulangi sekali lagi, berpakaian yang bagus, bukan berpakaian yang baru. Kalau memang ada rezeki lebih pengen beli pakaian baru ya ahlan wa sahlan. Tapi kalau memang kemudian
ekonomi agak sedikit menurun tahun ini, tidak apa-apa. Yang penting adalah pakaiannya berpakaian yang bagus. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau pernah berkata, al-aid laisa man labisal jadid walakin al-aid man ta'atuhu tazid. Aid itu bukan orang yang pakai pakaian yang baru, tapi aid adalah orang yang iman dan takwanya semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah sholat Idul Fitri. Rasulullah datang ke tempat keramaian. Itu pernah disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah waktu itu jalan sama Sayyidah Aisyah melihat parade perang, bukan parade perang, pameran lempar busur tanah, kemudian ada pameran atraksi begitu. Sampai Sayyidah Aisyah itu naik ke pundaknya Rasulullah karena pengen ngelihat ada apa sih itu ya Rasulullah gitu. Jadi datang ke tempat yang ramai. Kalau sekarang ya mungkin datanglah kalian sahabat MUI TV ke Taman Mini misalnya, atau ke Dufan atau ke Ancol. Itu merupakan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa masuk ke dalam Idul Fitri dalam keadaan yang betul-betul suci dan dalam keadaan yang betul-betul dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menang atas hawa nafsu kita. Dan setelah Idul Fitri nanti mudah-mudahan kegiatan-kegiatan aktivitas ibadah ritual yang kita lakukan di bulan Ramadan mampu kita teruskan hingga nanti Ramadan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Alafumikum, semoga sehat selalu insyaallah dunia dan akhirat. Terima kasih banyak. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.